Halo sahabat Weekly, Rina Shimabukuro tinggal di kota Uruma yang terletak di Pulau Okinawa, Jepang. Karena terlahir sebagai putri tunggal, Rina bercita-cita suatu hari ingin memiliki banyak keturunan. Rina Shimabukuro tumbuh menjadi seorang gadis yang mandiri. Dia tahu apa yang diinginkan dalam hidupnya dan bekerja keras untuk meraih impiannya. Banyak orang mengagumi sikapnya yang serius menata kehidupan. Meski usianya baru 20 tahun, usia segitu masih terbilang muda di Jepang, tetapi Rina Shimabukuro sudah bekerja sebagai karyawan kantoran. Rekan-rekannya di kantor menilai Rina Shimabukuro sebagai seorang pekerja keras. Selain itu, Rina Shimabukuro juga sangat sopan kepada siapa saja. Kesopanan di Jepang adalah sebuah perilaku yang sangat dijunjung tinggi. Pada tahun 2015, Rina Shimabukuro bertemu dengan pujaan hatinya, seorang pria asli Pulau Okinawa. Kekasihnya itu sangat menyayangi Rina. Dia memperlakukan Rina dengan sangat baik dan selalu ada di sampingnya kapanpun dibutuhkan. Karena kebaikannya, pria itu berhasil memenangkan hati kedua orang tua Rina. Mereka merestui hubungan Rina dengan pria yang tidak mau dipublikasikan namanya itu. Setelah mendapat lampu hijau dari orang tua Rina, hubungan keduanya pun semakin serius. Rina dan kekasihnya kemudian memutuskan untuk tinggal bersama agar bisa lebih saling mengenal. Setelah tinggal dalam satu atap, Rina dan kekasihnya jadi tahu kebiasaan satu sama lain. Mereka bahkan saling tahu jadwal kerja dan libur masing-masing. Keduanya sepakat akan selalu meluangkan waktu di hari Minggu untuk berkencan. Saat itu, Rina Shimabukuro merasa sangat bahagia. Dia telah menemukan seorang kekasih yang dicintainya dan membalas cinta itu dengan sama besarnya. Rina Shimabukuro yakin suatu hari akan menikah dengan pria itu dan memiliki banyak keturunan dengannya. Bulan-bulan selanjutnya berjalan dengan sangat baik. Hingga di bulan April tahun 2016, sebuah tragedi yang sangat menyedihkan terjadi dan merenggut semua rencana masa depan keduanya. Tanggal 28 April tahun 2016, sore hari setelah seharian bekerja, Rina Shimabukuro ingin menyegarkan diri dengan berjalan-jalan sejenak. Rina dan kekasihnya sudah terbiasa saling berkirim kabar lewat pesan singkat. Sekitar pukul 8 malam, sebelum pergi meninggalkan rumah, Rina Shimabukuro berpamitan pada kekasihnya yang saat itu masih bekerja. Dalam sebuah pesan singkat dia mengatakan akan berjalan-jalan sebentar untuk mencari udara segar. Ketika waktu menunjukkan hampir tengah malam dan Rina belum juga pulang, kekasihnya mulai gelisah. Tetapi pria itu berusaha menenangkan dirinya. Hingga sekitar pukul 2 dini hari, akhirnya kekasih Rina mengirimkan sebuah pesan singkat kepadanya untuk mengatakan dia akan pergi tidur duluan. Tak lama kemudian, pesan itu terlihat sudah terbaca yang meyakinkan kekasih Rina bahwa Rina Shimabukuro dalam keadaan baik-baik saja. Dia berpikir mungkin saja Rina sedang nongkrong dengan teman-temannya. Namun paginya tanggal 29 April tahun 2016, belum juga ada kabar dari Rina Shimabukuro. Gadis itu belum kembali pulang ke rumah ataupun merespon SMS kekasihnya semalam. Kekasih Rina tahu ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi dan segera melaporkan hal itu kepada polisi. Pencarian atas Rina Shimabukuro segera dilakukan. Sejumlah temannya menyebarkan informasi pencarian di sosial media mereka. Beberapa orang percaya kekasih Rina ada kaitannya dengan menghilangnya gadis itu. Pihak kepolisian terus bekerja keras untuk menemukan Rina Shimabukuro serta mengungkap apa yang sebenarnya menimpanya. Mereka berhasil menemukan area di mana ponsel Rina Shimabukuro terakhir aktif. Lokasinya berada di area industri yang berada di sisi lain kanal. Polisi pun segera memeriksa seluruh kamera CCTV di area industri
Dan saat itulah ditemukan sebuah rekaman yang mencurigakan. Di malam Rina Shimabukuro menghilang, terlihat ada sebuah mobil SUV warna merah yang mondar-mandir tidak biasa. Setelah ditelusuri, mobil SUV itu adalah milik salah satu karyawan yang bekerja pada perusahaan Cadena Airbase, sebuah perusahaan yang selama ini menjadi penyedia bagi pangkalan militer Amerika yang berada di Pulau Okinawa. Karyawan itu bernama Kenneth Franklin Getson atau Kenneth Shin 1 yang berusia 32 tahun. Kenneth Franklin Getson berasal dari New York, Amerika Serikat. Dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang cukup kewalahan saat membesarkan putranya. Kenneth memiliki masa remaja yang bermasalah. Dia selalu berurusan dengan berbagai macam pelanggaran di sekolah, sering mengamuk, dan selalu melawan ibunya. Perilakunya semakin memburuk hingga ibunya terpaksa membawa Kenneth untuk menjalani terapi. Akhirnya pada tahun 1997, Kenneth dimasukkan ke panti asuhan karena ibunya tidak bisa lagi mengendalikannya. Karena perilakunya yang sangat buruk, Kenneth terpaksa harus berganti orang tua asuh sebanyak 5 kali. Ketika beranjak dewasa, Kenneth hidup mandiri dan kemudian memutuskan bergabung dengan marinir. Setelah menjalani dinas di medan perang, akhirnya pada tahun 2014, Kenneth pindah ke Jepang untuk menjalankan tugas administratif. Setelah masa dinasnya berakhir, Kenneth Getson memutuskan tetap tinggal di Jepang karena saat itu dia sudah menikah dengan seorang gadis Okinawa. Dia kemudian menggunakan nama belakang istrinya, Shin 1, untuk menjauhi ibunya sendiri. Kenneth tidak pernah mengabari ibunya tentang pernikahannya, bahkan ketika putranya lahir pada bulan Maret tahun 2016. Kira-kira sebulan kemudian, mobil SUV milik Kenneth terlihat dalam rekaman CCTV di saat dan tempat yang sama di mana Rina Shimabukuro menghilang. Saat itu, polisi segera menahan Kenneth untuk menjalani interogasi, dan dia mengaku tidak terlibat. Meski demikian, mobil SUV miliknya disita untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Sambil menunggu hasil uji forensik yang keluar beberapa hari kemudian, kepolisian terpaksa membebaskan Kenneth. Entah karena alasan apa, Kenneth Getson memutuskan untuk menyudahi semuanya dengan cara bundir setelah dibebaskan dari kantor polisi. Sebanyak 2 kali, Kenneth terpaksa harus dilarikan ke UGD akibat aksinya itu. Bersamaan dengan aksi keduanya, hasil uji forensik atas mobil SUV selesai dilakukan. Dalam laporan uji forensik menyebutkan telah ditemukan DNA dalam mobil SUV-nya yang cocok dengan DNA milik Rina Shimabukuro. Hal itu membuktikan di malam dirinya menghilang, Rina Shimabukuro berada di dalam mobil SUV milik Kenneth Getson. Kenneth pun kembali diciduk dan dimintai keterangannya. Saat itu, Kenneth akhirnya mengakui keterlibatannya atas kasus Rina Shimabukuro. Bahkan dia menunjukkan di mana letak jasadnya. Di area yang terpencil di samping sebuah jalan, ada sebuah koper hitam yang teronggok di bawah pepohonan dan rumput-rumputan. Di dalamnya ditemukan siapa yang selama 20 hari belakangan dicari oleh semua orang. Dia adalah Rina Shimabukuro yang sudah dalam kondisi sulit dikenali. Sesuai pengakuan Kenneth Getson di malam tanggal 28 April tahun 2016, ketika dia sedang keliling kota Uruma, tanpa sengaja melihat Rina Shimabukuro yang sedang berjalan-jalan sendirian. Sejak masih kecil, Kenneth Getson sudah memiliki sebuah fantasi mengerikan di dalam kepalanya. Sebuah insiden di mana dia memaksakan dirinya kepada seorang wanita, pembunuhan dan bundir. Terkadang dia juga membayangkan menghabisi ibunya dan menciptakan tragedi massal. Bahkan alasan sebenarnya di balik keputusannya bergabung dengan marinir adalah adanya kemungkinan dia bisa mengakhiri hidup seseorang. Bagi Kenneth Getson alias Kenneth Shin 1, malam tanggal 28 April ketika dia melihat Rina Shimabukuro sedang berjalan sendirian sebagai sebuah takdir. Malam itu adalah kesempatan baginya untuk mewujudkan semua fantasi ngerinya. Di malam terkutuk itu, Rina Shimabukuro, seorang gadis berusia 20 tahun yang sedang bahagia,
harus berakhir dengan sangat tragis dan jasadnya menunggu selama 22 hari di dalam koper berwarna hitam. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk menghukum Kenneth Katzen alias Kenneth Shinsato dengan hukuman seumur hidup. Kasus Rina Shimabukuro membangkitkan kembali kemarahan warga Okinawa yang selama ini sudah tidak senang dengan kehadiran pangkalan militer di pulau mereka. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.